Napoli meraih kemenangan 3-1 atas Atalanta di Stadio Diego Armando Maradona, tetapi kemenangan tersebut dibayangi oleh cedera yang dialami striker bintangnya, Rasmus Højlund. Penyerang Denmark tersebut meninggalkan lapangan pada menit ke-74 karena masalah hamstring kanan, digantikan oleh Lorenzo Lucca. Tanda-tanda awal menunjukkan bahwa Højlund tepat untuk keluar sebelum cederanya semakin parah, meskipun klub akan menilai seberapa parah cederanya. Cedera Højlund menjadi pukulan bagi Napoli yang sedang dilanda badai cedera. Di lapangan, Napoli mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang emas, dengan Højlund memberikan kontribusi signifikan sebelum meninggalkan lapangan. Gol Atalanta tercipta dari sedikit kehilangan konsentrasi, tetapi tim tamu kesulitan mempertahankan tekanan yang berkelanjutan. Hasil ini menjaga momentum Napoli tetap hidup di Serie A, tetapi kebugaran Højlund akan menjadi kunci dalam beberapa minggu mendatang. Masuknya Lucca memberikan energi dan fisik yang kuat, menunjukkan kedalaman skuad Napoli dalam menghadapi jadwal musim dingin yang padat. Hal ini melanjutkan serangkaian masalah cedera striker yang dialami tim asuhan Antonio Conte musim ini. Højlund direkrut setelah cedera yang dialami Romelu Lukaku di pramusim, dan pemain Belgia itu diperkirakan kembali pada suatu saat sebelum akhir tahun. Cedera Højlund akan mengkhawatirkan MU, karena bisa saja Napoli enggan mempermanenkan sang penyerang Denmark itu. Matheus Cunha dilaporkan mengalami kecelakaan saat berlatih bersama Manchester United untuk pertandingan Liga Primer Inggris mendatang melawan Everton. Penyerang Brasil ini baru saja kembali dari tugas internasional untuk bergabung dengan Ruben Amorim dan rekan-rekan setimnya guna mempersiapkan pertandingan mendatang melawan Everton yang akan berlangsung di Old Trafford pada Senin malam. Namun, kini terungkap bahwa Cunha mengalami kecelakaan di tempat latihan. Pemain berusia 26 tahun itu dijadwalkan menyalakan lampu Natal di Altrincham pada Sabtu malam, tetapi visit Altrincham mengabarkan bahwa sang pemain tidak dapat hadir karena alasan medis. Laman tersebut mengklaim Cunha mengalami kecelakaan saat latihan dan tidak dapat menghadiri acara pengaktifan lampu Natal malam ini di Altrincham karena alasan medis. Pihak klub belum memberikan komentar, namun jurnalis Ben Jacobs mengkonfirmasi bahwa Cunha mengalami benturan di kepala saat latihan hari Jumat. Memang ini hanya cedera ringan, tetapi cukup membuatnya tidak bisa menghadiri acara Natal di Altrincham. Jurnalis Nathan Salt dari The Daily Mail menambahkan bahwa masalah benturan kepala tersebut masih ringan, dan pemain berusia 26 tahun itu tetap berpeluang untuk menghadapi Everton pada hari Senin. Semoga saja Matheus Cunha bisa bermain melawan tim asuhan David Moyes. Mereka sedang naik daun sejak mantan pelatih United itu bergabung. Saat ini hanya tertinggal 3 poin dari tim Old Trafford. Everton diperkirakan akan bermain dengan blok rendah di Theatre of Dreams, dan Amorim akan membutuhkan pelari untuk membongkar pertahanan mereka yang tangguh. Manchester United terus memantau Piala Dunia U17 yang sedang berlangsung, berharap dapat menemukan superstar baru. Para pencari bakat mengamati 3 talenta muda paling cemerlang dari kompetisi ini. Felipe Esquivel dari Argentina, Michael Noonan dari Republik Irlandia, dan Sidou Dembele dari Mali. Kini, Afrika Foot mengungkapkan bahwa Setan Merah juga mengincar pemain muda Burkina Faso, Mohamed Zongo. Mampu bermain sebagai gelandang serang maupun sayap, pemain berusia 15 tahun ini mengakhiri turnamen dengan 2 gol dan 3 assist. Dan penampilannya telah menarik perhatian beberapa raksasa Eropa seperti Manchester City, Villarreal, dan Anderlecht,
selain setan merah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa akademinya, Sporting Football des Cascades, telah didekati oleh United terkait kepindahan di masa mendatang. Setelah tampil gemilang di Piala Dunia U17, Zongo menggemparkan internet. Para penggemar sepak bola telah terpikat olehnya, dan klub-klub besar mengincar pemain muda berbakat ini. Saat ini, semua opsi sedang dipertimbangkan, dan belum ada kesepakatan yang tercapai. The Daily Mail menggambarkan pemain muda Burkina Faso ini sebagai gelandang box-to-box yang sangat berbakat dan matang melebihi usianya dalam mengatur pertandingan. Keunggulannya termasuk kemampuannya dalam memilih umpan sekaligus kontribusinya dalam bertahan. Ia telah mendapatkan julukan Yaya Toure generasi berikutnya. United pasti membutuhkan bakat seperti itu. Liverpool secara tidak sengaja mengirimkan wonderkid elit ke Manchester United dalam situasi yang unik. Situasinya tidak seperti yang diharapkan. Liverpool membuat keputusan di musim panas untuk meminjamkan James McConnell ke Ajax. Gelandang tersebut pergi ke sana untuk bekerja di bawah arahan Johnny Heitinga yang baru saja meninggalkan Liverpool, tempat ia bekerja sebagai asisten Arne Slot. Idenya adalah mengirim McConnell ke pelatih yang sangat mengenalnya dan dipercaya klub. Namun, rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Tanda-tanda awalnya buruk, hanya karena rencananya sama dengan yang mereka coba tahun sebelumnya, dengan Stefan Bajcetic bekerja di Red Bull Salzburg di bawah Pep Lijnders. Rencana itu berakhir dengan bencana, karena Lijnders dipecat dalam waktu 6 bulan dan gelandang tersebut tidak sering bermain. Nah, situasi yang sama terjadi lagi. Heitinga keluar dari Ajax dan McConnell belum banyak bermain, sehingga muncul dugaan bahwa ia akan dikirim kembali ke Liverpool pada bulan Januari. Namun, kesepakatan peminjaman ini juga memiliki konsekuensi lain yang tidak diinginkan. Satu hal yang bisa menguntungkan Manchester United. Chalk Offside melaporkan bahwa wonderkid Ajax, George Mokio, kemungkinan akan bergabung dengan MU. Mokio adalah talenta yang sangat cemerlang, tetapi jalannya terhalang musim ini oleh kedatangan McConnell. Bahkan, kabarnya para pencari bakat di Ajax terkejut ketika Heitinga menginginkan pemain Liverpool tersebut, padahal mereka memiliki bakat cemerlang di posisi tersebut. Pakar sepak bola Belanda, Milan Keskin, mengatakan keputusan meminjam McConnell telah membuat Mokio gelisah, yang kini lebih mungkin untuk pindah. Mokio sama sekali tidak senang dengan kepindahan McConnell, karena pemain pinjaman kini menghalangi jalannya untuk berkembang. Liverpool, dengan demikian, secara tidak sengaja memicu transfer seorang wonderkid, dan tampaknya ia ditakdirkan untuk United saat ini. Klaim baru dari Brasil memperkuat minat Manchester United terhadap gelandang Wolves, Joao Gomez. Prioritas utama Manchester United di bursa transfer Januari adalah merekrut gelandang baru. Beberapa nama telah dikaitkan dengan United, meskipun belum jelas apakah ada target utama klub yang akan tersedia. Salah satu nama yang menarik adalah gelandang Wolves, Joao Gomez. Tim yang terancam degradasi ini sebenarnya tidak ingin kehilangannya, tetapi ada kemungkinan mereka bisa menyetujui penjualan dan menginvestasikan kembali uangnya. The Mail melaporkan bahwa United telah kembali tertarik pada Gomez yang telah tampil lebih dari 100 kali di sepak bola Inggris untuk Wolves. Kini, ada klaim baru dari Brasil yang menunjukkan minat telah meningkat. Media Brasil, Trivela, mengklaim bahwa Manchester United telah mengadakan pembicaraan
mengenai kesepakatan untuk Joao Gomez. Laporan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa diskusi tersebut terjadi antara United dan Wolves. Menurut Trivela, negosiasi antara United dan Wolves telah mengalami kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Bahkan ada ekspektasi bahwa transfer akan dilakukan pada bursa transfer berikutnya, yang dimulai pada bulan Januari. MU merekrut Matheus Cunha dari Wolves pada musim panas, yang bermain bersama Gomez dan sangat mengaguminya. Gomez telah 8 kali memperkuat timnas Brasil dan berambisi untuk menjadi penerus Casemiro di lini tengah negaranya dan mungkin juga di level klub. Ketertarikan United pada Gomez sudah ada sejak tahun 2022 ketika ia masih di Flamengo. Cunha berpikir Joao Gomez memiliki kemungkinan untuk bergabung. Menurut sang penyerang, rekannya itu sangat rendah hati, dan dia bekerja keras. Wolves saat ini terpaut 8 poin di dasar klasemen Liga Primer, dan akan menjamu Manchester United bulan depan.